Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi para sobat horor di podcast Bagi Horor. Tentunya masih bareng aku Arga di sini, dimana kita akan melanjutkan part ke-11 ya harusnya ya. Part ke-11 dari cerita Mas YP, The Darkest Hour Series, Book of Buhul, yang dimana sekarang ini kita akan masuk ke dalam sebuah chapter yang berjudul Seek and Destroy, Cari dan Hancurkan. Ini adalah misi pencarian ke selatan Jawa, ke sebuah lembah yang bernama Lembah Hitam. Seperti apa petualangan Emir aka Alpha di tempat itu, kita akan cari tahu sebentar lagi. Sebelumnya terima kasih untuk Mas YP sudah berbagi The Darkest Hour Series yang Book of Buhul ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Cerita yang aku gak sabar buat baca cerita ini terus sampai selesai. Aku penasaran, sebenarnya sampai mana sih santet ini? Kan dari awal tuh kita dibuat penasaran ya. Kenapa kok bisa sampai kejadian seperti itu? Dan sekarang kita tahu nih siapa dukunnya. Nah sekarang muncul pertanyaan, kenapa kok santet itu dilancarkan kepada si Ardhito itu? Iya kan? Pertanyaannya kan di situ kan. Jadi kita akan segera cari tahu teman-teman. Jangan lupa nonton live-nya podcast Bagi Horor ya, 9:30 di TikTok dan di YouTube. YouTube-nya Bagi Horor, TikTok-nya @argasis. Tapi sama kalian cari Argasis aja di kedua YouTube dan TikTok itu bakal muncul. Live Senin sampai Jumat jam 9:30. Jangan lupa di subscribe juga YouTube-nya Bagi Horor. Terus di follow di platform podcast apapun yang sedang kalian dengarkan sekarang. Ada di Apple Podcast sudah ada teman-teman. Ada di Noise kalau nggak salah udah ada deh. Terus di Spotify tentu saja ada ya. Jadi kalian bisa dengarkan dan jangan lupa di follow di setiap platform tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita untuk hari ini. The Darkest Hour Series, Book of Buhul, part ke-11, Seek and Destroy. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. The Darkest Hour Series, Book of Buhul, Chapter 11, Seek and Destroy. Jawa Tengah, Emir aka Alpha. Aku menempuh perjalanan dengan kereta menuju kota di dekat pondok pesantren Pak Hasan. Di stasiun, Abi sudah menanti untuk menjemputku. Di dalam mobil aku menceritakan semua detail operasiku di Batavia. Abi memberi kabar bahwa Dito sudah mulai menunjukkan perkembangan positif. Sebelumnya semua makanan hampir selalu dimuntahkannya. Kini dia sudah bisa kembali makan dengan normal. Devi yang setia di sisi Dito membantu hampir semua aktivitas Dito dalam proses penyembuhannya. Meskipun di malam hari, di jam-jam tertentu, Dito seperti kerasukan. Namun Dito berusaha keras untuk melawan. Keduanya kemudian bergegas mencari perlindungan di dalam masjid hingga subuh hari tiba. The Darkest Hour? Tanyaku pelan kepada Abi. Dijawabnya dengan anggukan mantap. Aku ikut mengangguk-angguk dalam. Memang, waktu terkelam masih terlalu misterius untuk diantisipasi. Tak lama kami tiba di pondok pesantren. Kami segera bergerak menuju tempat di mana Dito tinggal untuk sementara waktu. Saat kami bertemu, terlihat Dito yang masih kurus, namun raut wajahnya jauh lebih segar dibanding saat pertama kami terakhir bertemu. Devi istrinya pun menyambut kami, mempersilahkan kami duduk di ruang tamu yang kecil itu. Sebuah kamar asrama yang diberi sekat-sekat hingga menyerupai sebuah kamar apartemen kecil. Aku melihat sesuatu yang menyegarkan dari wajah pasangan itu. Meski tinggal di tempat yang kecil, jauh jika dibandingkan rumah megah mereka. Meski dalam rundungan masalah dan kecemasan di malam hari, Devi dan Dito seperti mendapatkan semangat baru. Semangat berbentuk kedekatan suami istri yang hakiki. Tak mau terbawa suasana itu,
Aku segera menyampaikan detail operasi kepada keduanya. Dito hanya bisa tertunduk dan menggenggam erat tangan istrinya ketika nama Lucy kusebutkan. Ada kala di mana Dito memandangiku dengan tajam, seakan mengingat sesuatu. Kala di mana aku menceritakan sosok pocong hitam berparas teramat sangat cantik itu. Itu mas Emir. Itu sosok yang menghantui saya dalam tidur saya selama saya tak sadar. Saya tidak menyadari waktu, namun wajah itu terus terbayang dalam pikiran saya. Bahkan saat Dito terdiam, seperti tak mampu meneruskan ucapannya. Dia menunduk, memegang erat tangan istrinya. Saat Mas Dito sama saya, di malam-malam sewaktu kami berkumpul sebagai suami istri, Devi yang malah meneruskan ucapan suaminya. Aku dan Abi mengangguk bersama. Kami telah menemukan serpihan teka-teki besar ini. Dito diperdaya oleh makhluk itu dengan media Lucy. Dibuat terus merasakan nafsu yang membara setiap saat. Aku yang pernah melawan nafsu yang sama, makhluk yang sama, kecantikan yang sama, dapat memahami seperti apa pergulutan Dito. Kekalahan Dito dalam melawan nafsunya bisa diprediksi. Kekalahan itu jugalah yang membuatnya terjatuh dalam ketidaksadaran dan kerakusan oleh makhluk yang berusaha menyakitinya, si Kuntilaki. Dugaan kami, makhluk itu juga yang bernama Tungga Putih. Kuntilaki itu menggerogoti kesehatan Dito. Pocong hitam berparas cantik itu memperparahnya dengan membuat Dito terbius oleh rayuannya. Terus berada dalam bayang semu, melupakan makan dan minum. Terus dalam pusaran nafsu. Saat semua nafsu itu bertumpuk, Dito akhirnya tak bisa lagi menahannya. Dia melampiaskan nafsunya pada Devi. Dito memang tidak berzina. Sayangnya, dalam proses itu, Dito ditunggangi oleh makhluk berbentuk kuntilaki yang ikut dalam proses hubungan di antara keduanya. Itulah bagaimana Devi pun mendapatkan gangguan dan siksaan selama ini. Itu juga bagaimana ruqyah dari Kiai Hasan berpengaruh pada Devi. Ada hubungan antara kuntilaki itu dengan makhluk bernama Rayu Ireng. Hubungan yang mungkin hanya dipahami oleh orang bernama Mbah Tejo. Kami perlu menemukan orang itu dan menginterogasinya habis-habisan. Tak lama setelah semua laporan kusampaikan, Devi menyodorkan sebuah kantung kain hitam di atas meja di antara kami. Saya tidak ingin operasi ini terhenti atau tersendat, maka saya berinisiatif untuk mempersiapkan semuanya dari awal. Semoga ini cukup untuk membiayai operasi berikutnya. Dia mendorong kantung itu hingga tepat ke depanku. Aku meraihnya perlahan, membukanya, dan menemukan 2 batang emas berkilau, masing-masing seberat 100 gram. Saya harap itu cukup untuk operasi berikutnya. Jika kurang, mohon kabari saya segera. Devi menjelaskan dengan mata memancarkan berbagai emosi yang bercampur. Aku melihat di sana ada harapan, kesedihan, dan kebencian. Tentunya bukan kebencian untukku dan Abi, tetapi kebencian untuk siapapun dalang dibalik semua kejadian ini. Kesedihan karena mungkin mereka kini terjebak dalam kondisi memilukan ini. Harapan karena melihat suaminya terus membaik sejak operasi ini dimulai. Harapan karena keduanya kembali menjadi suami istri yang utuh. Harapan hidupnya bisa menjadi lebih baik. Sedikit harapan itu tertumpu pada bahuku, dan tubuhku yang mungkin saat ini tengah menjadi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusun takdir untuk Dito dan Devi. Aku tengah mempersiapkan persenjataan untuk operasi selanjutnya di sebuah area tertutup di rumah Abi. Semua persenjataan dikirim oleh Demir, lagi-lagi dengan cara gilanya untuk menyelundupkan semua senjata masuk ke Pulau Jawa. Datang dalam bentuk sebuah paket berupa kasur dan bantal, namun di dalamnya berisikan persenjataan dan amunisi.
Langkah selanjutnya? Tanyaku lugas pada Abi yang ada di sisiku. Seek and destroy. Temukan dan hancurkan. Jawab Abi dengan lugas. Dia tengah mengutak-atik sebuah peralatan. Peralatan sederhana yang pasti bisa dirubahnya menjadi berguna di operasi ini. Abi akan ikut dalam operasi berikutnya, tapi hanya sebagai pengawas dan pemberi informasi. Surveillance dan information. Aku terhenyak mendengar ucapan Abi. Ini bukan hal yang biasa. Untuk seorang Abi ikut dalam misi yang kujalankan, dia pasti memiliki keraguan yang besar. Apakah seberbahaya ini misiku kali ini? Emir, Abi akan melepasmu untuk merangsek ke markas musuh di Asia Barat, Timur Tengah, ataupun Afrika. Abi pun yakin kamu bisa kembali hidup-hidup sambil menyelesaikan semua misimu. Abi percaya karena Abi yang melatihmu. Namun, dalam misi ini, kamu pemula. Abi pun pemula. Jika ada yang pantas memimpin atau menemanimu, sudah pasti anggota DIP yang lain yang lebih berpengalaman, Demir atau Ahmed. Tapi waktu tidak memungkinkan hal itu. Lawan yang akan kamu hadapi belum tentu berupa manusia yang bisa melakukan sihir. Bisa saja makhluk-makhluk seperti pocong hitam dan kuntilaki itu. Makhluk yang sama sekali tidak kita pahami. Itulah kenapa Abi ikut dalam misi ini. Panjang lebar Abi menjelaskan, bahkan sebelum sepatah kata terucap dari mulutku untuk bertanya. Aku meletakkan pistolku di meja, melipat tangan di dada, berpikir untuk kesekian kalinya. Apakah ini misi yang harus kami ambil? Sudah beberapa kali kami bertemu dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain itu. Sudah beberapa kali pun kami gagal menghabisi mereka di bentrokan pertama. Apakah ini misi yang harus kami ambil? Unit experience, kamu butuh pengalaman. Ucapan Ahmed terngiang-ngiang di kepalaku. Ucapannya terlalu tepat. Aku butuh pengalaman. Tanpa pengalaman, hampir tak mungkin aku memburu Asahir. Dia yang dengan mudah tanpa mantra atau media bisa membuka berbagai kekuatan mengerikan, bukanlah buruan yang bisa dikejar dengan kemampuanku saat ini. Kupejamkan mata, kubayangkan semua yang mungkin terjadi, lalu kubuat keputusan. We have been paid Tuhan, we must hunt. Kita sudah dibayar untuk berburu, kita harus berburu. Ucapku pada Abi tanpa memandangnya, hanya lurus ke depan saja tatapanku kali ini. Abi mengiyakan ucapanku, kemudian berdiri. Ayo, keluar, kita coba alat ini. Ujar Abi melangkah keluar rumah. Aku menyusul dengan gembira di belakangnya, seperti anak kecil yang akan ditunjukkan mainan baru. Kini di depan rumah, Abi sudah menerbangkan sebuah drone berukuran sedang. Drone itu melesat kencang ke berbagai arah. Abi kemudian memberiku isyarat untuk memperhatikan layar di smartphone miliknya. Gambar tayangan langsung dari kamera drone terlihat. Alat itu yang akan jadi mata kita, ujar Abi. Aku mengangguk di sisinya. Kami akan memburu siapapun itu Mbah Tejo, dan kami akan lumat siapapun yang menghalangi kami menyelesaikan misi ini. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh, aku dan Abi bergerak mengendarai mobil menuju Lembah Hitam. Perjalanan menyusuri jalur selatan Jawa di sisi pantai kami tempuh di pagi hari. Pegunungan 1000, ucap Abi membuka percakapan. Abi tahu tempat itu, tapi Lembah Hitam, kita harus mencari informasi dan melakukan penelusuran. Ya, apakah ada sumber informasi yang bisa dipercaya dari titik di mana kita akan memulai pencarian? Aku membalas sembari membuka aplikasi peta di smartphoneku dan merubah beberapa pengaturan. Ada informasi yang cukup bisa kita percayai. Saat sampai di daerah istimewa Hadiningrat, kita akan menemuinya, tepatnya di selatan keraton. Dia bilang
ada sedikit informasi yang akan memudahkan penelusuran kita. Abi yang masih konsentrasi menyetir, memandangi smartphone miliknya. Sebuah pesan singkat baru saja diterimanya. Mungkin pesan itu berasal dari informan yang dia maksud. Aku yakin, lembah itu ada di antara kedua titik ini. Aku menyodorkan smartphoneku yang kini menunjukkan jajaran panjang perbukitan di depan pantai selatan Jawa. Ya, dan informan itu akan membuat kita semakin cepat menemukan lembah hitam. Abi menekan pedal akselerasi lebih dalam. Setelah melewati sebuah truk besar, jalanan di hadapan kami terbentang kosong dan lurus. Angin dari pantai selatan bertiup pelan, membawa semilir dingin. Di langit pantai selatan terlihat bentangan awan gelap dan siap menjatuhkan hujan di pantai dan pinggir lautnya. Semoga cuaca di daerah istimewa Hadiningrat lebih cerah, sehingga memudahkan pencarian kami. Tapi menyerbu lawan dalam kondisi hujan deras juga bukan ide yang buruk. Hujan deras mampu menutupi suara-suara erangan lawan yang kujatuhkan. Pada suatu daerah yang ramai di selatan keraton, daerah istimewa Hadiningrat, aku berdiam di dalam mobil, menanti Abi yang sedang menemui informannya. Informan itu hanya mau bertemu dengan Abi saja. Dia tidak ingin lebih banyak orang seperti Abi yang mengenalnya. Mungkin Abi adalah tipe rekan atau klien yang sulit untuk diatur dan diprediksi, membuat informan itu enggan menambah jangkauan jaringannya pada orang-orang seperti diriku dan Abi. Teruslah ikuti jalanan besar ke arah tenggara. Terus nanti saat kalian mulai menemukan daerah dengan tanah berkapur, cobalah terus berkendara ke arah timur. Informan itu berbicara dengan bahasa nasional dengan logat Jawa yang kental. Di mana tepatnya tempat itu? Tanya Abi pada si informan. Abi selalu ingin mendapatkan koordinat tepat, bukan area pencarian. Tidak ada yang tahu, selain orang yang memang diundang oleh Mbak Tejo. Aku pun belum pernah menapaki tempat itu, Arya. Kesal si informan menjawab. Baik. Bisa beri kami rentang pencarian yang lebih pendek. Setidaknya itu memudahkan kami untuk melakukan penelusuran. Abi menjawab tanpa mengejar informasi yang terlalu detail. Dari titik ini, Arya, sampai titik ini. Si informan menunjuk 2 titik pada peta, area yang merentang lebih dari 15 km panjangnya. Itu tidak bakal jadi pencarian yang mudah, ya. Bersiaplah untuk segala hal. Pastikan perbekalanmu cukup. Sambung si informan. Baiklah, jika itu saja yang bisa kau berikan. Abi melemparkan sebuah kepingan emas kecil kepada lelaki itu. Oh boy, aku ini tidak minta bayaran, ujar lelaki itu kesal, sembari menangkap kepingan emas seberat 10 gram itu. Anggap aja itu uang makan siang untuk pertemuan kita selanjutnya. Abi menjawab dengan santai, kemudian pergi meninggalkan informannya. Ya sudah kalau begitu. Semoga berhasil. Semoga kau dan kawanmu itu selamat. Si informan berujar sedikit keras agar Abi yang kian menjauh dapat mendengarnya. Wong-wong edan, Mbah Tejo kok digoleki. Mbah Tejo kok dicari. Ora ketemu wae wis untung. Tidak ketemu aja sudah untung. Lelaki itu menggelengkan kepalanya, lalu memandangi kepingan emas di tangannya itu. Seandainya aku tidak perlu jual beberapa kambingku lagi dengan buru-buru di bulan ini. Lelaki itu berujar kepada dirinya sendiri, lalu meninggalkan tempat dia dan Abi bertemu. Mengikuti petunjuk dari si informan, kami sudah mencari lembah itu sejak siang hari, berputar-putar di area yang ditunjukkan oleh informan kami. Tapi terus saja, setiap kali drone kami lepaskan, drone itu gagal menangkap petunjuk yang berarti. Seharusnya jika sesuai dengan petunjuk si informan, kami tak butuh 4 jam hingga kami menemukan tempat itu. Sayangnya, baru setelah matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, kami mendapatkan petunjuk. Kami memaksakan diri menaiki puncak bukit, lalu menunaikan sholat di atas bukit itu. Setelah menunaikan sholat, kami merasakan terpaan angin yang tidak biasa, seakan ada satu area
yang tidak dihantam oleh angin. Insting Abi yang tajam segera terketuk. Dia meraih drone dan melepaskannya ke udara. Drone itu terbang melayang tinggi. Dari sebuah puncak tertinggi, barisan perbukitan yang kami tandai, drone itu melesat meluncur ke sebuah lembah. Cepat dia menukik. Saat mencapai dasarnya, dia bergerak lebih cepat, melesat membelah area kosong tak berpenghuni yang lapang. Kemudian dia kembali naik ke udara. Cepat dia meluncur ke arah puncak tempatnya tadi berasal, menuju kami, kedua orang yang menerbangkannya. Aku menangkap drone itu sebelum dia menyentuh tanah. Panas kurasakan penutup baterai drone itu. Abi merubahnya menjadi drone super cepat dengan kamera yang begitu handal merekam area sekitar dalam kecepatan tinggi. Hasil pembelian dengan biaya yang disediakan Devi. Aku memperhatikan tangkapan kamera drone. Sebuah gubuk hitam dengan asap putih tertangkap dalam video. Aku memandang Abi dan memberi anggukan tanda kami berhasil. Alhamdulillah. Hampir bersamaan kami berdua mengucap syukur. Aku dan Abi sama-sama merasakan kelegaan di dalam hati kami. Menemukan lembah hitam bukanlah perihal mudah, apalagi tanpa petunjuk dari orang yang menempatinya. Lembah itu seperti tersembunyi, seperti kami diperdaya agar tak menemukannya. Namun kini tampaknya doa kami terkabul. Kami menemukan lembah hitam dan rumah penghuninya, sesuai dengan deskripsi dari informan yang ditemui Abi. Kami memperhatikan area di sekitar lembah hitam. Sebenarnya ada jalanan tanah yang menuju ke tempat itu. Namun saat kami mencoba mengingat jalanan itu, tidak pernah kami lihat. Kami sudah melewati jalanan aspal yang berada di mulut jalanan tanah itu. Namun kami sama sekali tak melihat jalanan itu dan lorong hutan menuju lembah itu. Kami seperti hanya melihat area itu sebagai pinggir hutan yang lebat, menandakan sepertinya mata kami diperdaya saat kami ada di area tersebut. Kami memang menemukan tempat itu, namun di saat yang sama, kami berada di kala matahari telah menandakan pergantian hari. Kami berdua menarik napas panjang. Memang, inilah kondisi yang harus kami hadapi. Kamu serbu setelah malam sempurna. Masuk, ringkus, interogasi. Ujar Abi selagi membereskan kendali drone. Penghalang? Tanya aku singkat, memasukkan drone ke dalam mobil van hitam pekat. Lumpuhkan jika memungkinkan, habisi jika mengancam. Aturannya selalu sama, Emir. Jawab Abi, kemudian memasuki mobil dan menduduki kursi pengemudi. Kill or be killed. Responku datar, kemudian memasuki bagian belakang mobil van. Saatnya aku bersiap untuk melumat target selanjutnya. Jam menunjukkan 5 menit lagi tengah malam akan tiba, tepat di jam 12 malam. Mobil van hitam, legam, sudah terparkir tenang di kaki sebuah bukit kecil, tepat di balik lembah hitam. Aku cukup menaiki bukit itu, meluncur turun, dan menghantam gubuk hitam di mana lelaki yang kami yakini sebagai Mbak Tejo itu berada. Drone sudah melakukan pengintaian lagi, dan terkonfirmasi. Seorang tua berada di dekat gubuk itu, tengah menimba air kolam. Dari jarak jauh, drone mengambil fotonya. Aku membuka pintu geser mobil van, memandangi lurus ke dalam pepohonan di bukit. Sebuah topeng bergambar tengkorak merah sudah kukenakan, disertai rompi anti peluru, ditemani kumpulan magazin dan granat. Sepatu boots dan sarung tangan kulit sudah terpasang rapi dan erat. Abi menepuk punggungku. Aku melompat maju sambil memegang sebuah pistol. Maju merangsek memasuki bukit. Aku bergerak cepat menuju puncak bukit, menghindari pepohonan dan lubang-lubang di tanah. Aku tiba di atas bukit. Tak sampai 15 menit waktu terpakai. Aku segera meluncur menuruni bukit, memperhatikan dahan dan ranting yang mencuat menghalangi jalanku. Lagi-lagi, tak sampai 15 menit aku tiba di dasar bukit. Namun pemandangan di tempat itu membuatku bingung dan terheran. Aku tiba di mana tempat aku berangkat, di sisi mobil van. Aku kembali, ucapku dengan bingung. Pintu mobil van tergeser terbuka
Abi muncul sambil mengacungkan pistol. Aku pun sama. Ada ketidakpercayaan di antara kami. "Madinah," ucap Abi lirih. "Baki," ucapku menjawab. Kami segera saling menghela nafas. Jika ucapan pertama Abi salah dan jawabanku salah, sudah kupastikan kami akan saling menembak. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu kembali?" Abi bertanya dengan gusar, masih dengan pistol teracung. "Tidak tahu, Abi. Aku berjalan lurus naik ke puncak dan turun lagi. Lalu aku berakhir di sini," ujarku tegang, berharap ini tidak benar-benar terjadi. "Setan. Masuk lagi, Alfa. Coba lagi," seru Abi sambil mengarahkan jari tangannya ke arah bukit. Ada sedikit keraguan yang kurekam dalam suara Abi, tapi seruannya yang lantang menutupi sebagian besar keraguan itu. Aku berbalik cepat dan berlari ke dalam bukit. Aku meniti jalur yang sama, namun kini di beberapa sisi aku melihat sosok-sosok putih bergerak di antara pepohonan. Sosok berbentuk wanita berambut berantakan dengan wajah-wajah marah dan penuh luka, dengan gaun putih lusuh yang menjuntai panjang. Abi berpesan agar aku tak melepas tembakanku sampai aku menemukan target. Aku memasukkan senjataku ke dalam sarungnya dan menarik pisauku keluar. Kini aku mendaki dan mencari jalan menuju gubuk reot itu sambil menyabetkan pisauku ke ranting-ranting pohon yang sepertinya jatuh berusaha menghalangiku. Aku tiba di puncak bukit. Sekali lagi aku bergerak cepat menuruninya, masih tidak memperdulikan kejaran dan munculnya para wanita setan yang menggangguku. Saat aku tiba di dasar bukit, aku mengumpat. Setelah lama aku mendaki dan menuruni bukit itu, memakan waktu yang bahkan lebih lama dan percobaan pertama, aku kini tiba di posisi yang sama, di samping mobil van milik Abi. Aku membuka pintu mobil, merasakan keberadaanku. Brengsek. Aku mengumpat pelan. Senjata Abi tertodong padaku. Dia pun sama denganku. Mengumpat tak mempercayai apa yang dilihatnya. "Mekah," ujarku kepada Abi, menaruh tanganku di senjataku. Jika jawaban sosok yang seperti Abi itu salah, akan segera kulubangi kepalanya. "Hiro." Baik aku dan Abi segera menghela nafas lega. Jawaban Abi benar. Kode rahasia di antara kami berdua kami gunakan untuk kondisi seperti ini. Ada 4 pasang kode yang kami miliki, maka hanya 2 yang tersisa. Jika sampai kode itu habis, kami tak tahu apa yang harus kami lakukan. Kode itu belum pernah habis. "Cepat, kembali ke sana. Jangan sampai kamu ragu-ragu." Abi memberiku instruksi untuk kembali mendaki. Aku merasakan munculnya sebuah rasa untuk menolak. Tapi tak mungkin. Tak mungkin aku tolak perintah Abi. Tidak seperti itu dia melatihku. Tak mungkin aku menolaknya hanya karena perasaanku. Aku kembali memasuki bukit itu. Kini bukan hanya sosok kuntilanak yang belasan jumlahnya yang menantiku, tapi kini sudah bertambah dengan pocong yang memiliki wajah-wajah yang unik. Ada yang hitam gosong terbakar dengan bau yang amat sangat menyengat. Ada yang rusak wajahnya, sudah hilang entah hidung, mulut, pipi, mata atau dahinya. Sama dengan kuntilanak yang terus tertawa. Jumlah mereka ada belasan dan memenuhi bukit kecil ini. Mereka terus mengganggu perjalananku. Beberapa mendekat, namun menjauh saat aku ingin menebas mereka dengan pisauku. Tak terbayangkan, jika manusia biasa memasuki tempat ini, sudah pasti mereka akan lari tunggang langgang, tak memperdulikan apapun lagi. Entah dukun seperti apa manusia bernama Mbah Tejo ini. Namun melihat banyaknya jin yang kini mengepungku, sepertinya dia bukan dukun biasa. Aku terus merangsek melewati perbukitan yang kini terasa begitu lebat, membuatku harus menebas berbagai dahan pohon. Perjalanan ini menjadi begitu berat. Aku berlarian kencang melewati puncak bukit, berharap aku bisa mencapai tempat tujuanku. Aku menuruni bukit dengan cepat. Di belakangku, puluhan jin dengan berbagai bentuk itu mengejarku sambil melayang-layang dan berteriak. Jika saja bukan karena perintah Abi, sudah kubalas teriakan itu dengan tembakan. Aku tiba di dasar bukit, duduk berlutut,
Kupukul tanah di depanku. Aku masih merasakan lelahnya pendakianku tadi. Aku memandangi tanah dengan perasaan kesal. Sebuah besi dingin menyentuh kepalaku dari arah depan. Aku tak peduli. Nusantara, ucap orang yang memegangi senjata yang menyentuh kepalaku. Pertiwi, Pertiwi, seruku dengan keras. Kemudian memukul pistol yang menodongku menjauh. Abi kemudian menyodorkan sebotol minuman padaku. Aku menerimanya dan meminumnya, melepaskan dahaga dan sedikit lelahku. Aryan, kau melihat mereka, para setan itu? Tanya aku dengan sedikit lebih tenang. Ya, pocong, kuntilanak. Mereka masih menantimu, Alfa. Sepertinya mereka di bukit ini memang bertugas menyesatkanmu. Jawab Abi dengan pandangannya lurus memperhatikan para setan yang masih berlalu lalang itu. Biarkan aku memakai pistolku. Ini akan jauh lebih mudah. Aku berujar sembari berdiri, namun Abi menjawabku dengan menggelengkan kepalanya. Kita tidak tahu betul seperti apa lawan kita itu. Simpan semua pelurumu. Abi menepuk bahuku, meminta aku kembali bersiap. Kulirik jam di tangan. Sudah terlalu banyak waktu kami yang terbuang. Aku melangkahkan kakiku ke depan, namun Abi menahanku. Dia mengarahkan tangannya ke arah barat, lebih tepatnya ke arah kiblat. Abi menghadapkan badannya ke sana. Kemudian, dia memulai hal itu terlebih dahulu dibandingkan diriku. Dia mengucapkan takbir sambil mengangkat tangannya. Dia turun dan bersujud. Part 11 The Darkest Hour Series, Book of Buhul, Seek and Destroy. Part 11 ini berakhir sampai di sini, teman-teman. Sebuah cerita dari Mas YP Widatama, The Darkest Hour Series, Book of Buhul part ke-11. Kalau dalam bentuk tulisan dari Mas YP, kita masuk di chapter ke-6 ya, Seek and Destroy, cari dan hancurkan. Apa yang dihancurkan kita akan cari tahu bersama-sama nanti. Apa yang akan dihancurkan dalam cerita ini. Terima kasih untuk Mas YP sudah berbagi cerita The Darkest Hour Series ini, Book of Buhul. Terima kasih sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan podcast Bagi Horor. Jangan lupa nonton live podcast Bagi Horor setiap Senin sampai Jumat jam 9:30. Jangan lupa subscribe YouTube-nya, dibantu teman-teman. Jangan lupa di follow juga TikTok @argases karena nanti juga live di situ. Jadi live di 2 platform itu kalian bebas nonton di mana aja. Dan jangan lupa di follow di platform podcast yang sedang kalian dengarkan sekarang. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih. Ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.